Semua orang pasti akan sepakat bahwa jalan menuju sukses itu penuh dengan perjuangan. Kalau mau menang, ya kita harus sakit. Kalau mau hidup yang seimbang, kita harus melalui ketidakseimbangan dulu. Kalau mau pintar berenang, ya kita harus kelelep dulu. Kita harus tenggelam dulu. Semuanya mengatakan demikian. Baik di buku motivasi, di seminar motivasi, di kajian-kajian tentang hidup, semua akan mengatakan bahwa untuk sukses itu kita harus berjuang. Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu teori itu, tapi dia tidak sukses-sukses? Ya, kabar buruknya adalah yang namanya berjuang itu selalu tidak enak. Untuk mencapai kemenangan, kamu harus mengalami rasa sakit. Rasa sakit berjuang, rasa sakit dihina, rasa sakit penolakan, dan berbagai macam rasa sakit yang akan kita alami pada saat kita berjuang. Tidak ada yang enak. Menjadi pemenang, menjadi juara, ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik daripada sekarang, untuk menuju itu semua pasti melalui hal-hal yang tidak enak. Ada orang bertanya, bisa nggak Pak untuk menjadi pemenang kita tidak usah melalui rasa sakit? Coba kamu tanya sama Muhammad Ali, bisa nggak dia menjadi juara dunia tapi tidak kena pukul? Artinya tidak ada juara dunia yang tidak mengalami pukulan. Tidak ada dalam sejarah seorang pemenang yang tidak mengalami kegagalan. Apakah waktu Jenderal Sudirman berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara bergerilya dari satu hutan ke hutan yang lain, beliau enak-enakan gitu? Gerilya dari hotel ke hotel berikutnya, makan dari restoran yang satu ke restoran yang berikutnya. Tidak. Beliau bertempur dari hutan ke hutan, makan tidak enak, tidak pernah tidur nyenyak, dan semuanya tidak ada yang enak. Dan semua beliau lakukan hanya untuk satu tujuan, Indonesia merdeka. Mau sukses, ya kamu harus berjuang, itu tidak bisa ditawar. Tapi banyak sekali orang yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Many people know what they do, but they don't do what they know. Kamu melihat orang sukses hanya suksesnya saja, tapi kamu tidak melihat 99% proses menuju ke sebuah kesuksesan itu. Yang kamu lihat hanya enaknya saja, yang kamu lihat hanya enaknya kemenangan. Tapi ketika kamu tahu proses untuk menuju kemenangan itu didapat dari ribuan kesakitan, kamu mikir lagi, terus maumu gimana? Mau langsung enak tanpa proses? Mau langsung menang tanpa kalah? Mau langsung juara tanpa latihan yang keras? Mau langsung lulus tanpa merasakan kerasnya belajar? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, tapi sukses itu keputusan. Coba lihat sekitarmu. Sudah berapa banyak temanmu yang sudah sukses dari kamu? Apakah karena mereka punya sayap? Atau apakah mereka berlari kencang? Tidak, kamu saja yang tidak pernah beranjak dewasa. Kamu saja yang jalan di tempat dengan segala macam keluhanmu. Kamu saja yang memilih diam dan merengek, sedangkan orang lain terus berjalan. Seorang pelaut yang handal tidak lahir dari laut yang tenang. Untuk sukses ada harga yang harus kamu bayar. Kalau kamu tidak berjuang, terus apa yang mau dimenangkan? Kalau kamu tidak pernah masuk ke arena pertempuran, gimana kamu mau juara? Jangan sekali-kali kamu menggantungkan hidupmu pada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat berada dalam kegelapan. Untuk melihat pelangi, kamu harus melalui hujan dan badai dulu, baru kamu bisa melihat indahnya pelangi. Untuk melihat indahnya bintang, kamu harus menunggu gelapnya malam untuk melihat indahnya bintang. Jangan pernah takut berjuang. Percayalah, saat kamu berjuang memang bukan jaminan untuk sukses. Tapi saat kamu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, itu adalah sebuah jaminan kegagalan. Lebih baik mati menjadi seorang pejuang daripada hidup menjadi seorang pecundang. 2019 sudah lewat, 2020 sekarang pilihan di tangan Anda. Mau jadi pecundang atau mau jadi pemenang? Selamat memilih. Untuk kamu yang lagi berjuang, tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan kecuali kami bangga dengan Anda. Di saat orang lain memutuskan untuk berhenti, kamu masih berjuang. Di saat orang lain memutuskan untuk menyerah, kamu masih berada di medan pertempuran. Saya tahu, kamu hampir menyerah. Saya tahu, kamu hampir melepaskan semua impian yang ada di depanmu. Saya tahu, tidak mudah bagi kamu untuk bisa bertahan sampai sejauh ini.
Sangat manusiawi memang. Kalau kita merasakan lelah, kita merasakan capek. Kamu bisa istirahat kok. Kamu bisa pulihkan kondisi jiwa dan ragamu. Tapi jangan sampai kamu memilih untuk menyerah. Menyerah itu bukan pilihan. Karena menyerah adalah kalah. Lihatlah, ujung sukses yang kamu impikan sudah sangat dekat. Lihatlah, perang sudah akan kamu mau menangkan. Kamu sudah sejauh ini. Sudah banyak kesakitan dan air mata yang jatuh. Orang-orang yang tidak suka sudah mulai khawatir. Karena kamu hampir sampai. Jangan buat mereka tertawa. Sedikit lagi. Bangkit satu kali lagi. Hinaan dan cacian itu sebentar lagi akan menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan. Saya tahu ada 1000 alasan untuk membuat kamu bisa menyerah. Tapi cari satu alasan kenapa kamu harus memenangkan pertempuran. Cari satu alasan kenapa kamu harus sukses. Temukan alasan itu. Coba lihat orang tuamu yang sangat berharap banyak padamu. Mereka rela melakukan apapun agar kamu menjadi anak yang mereka harapkan. Mereka sudah melakukan lebih banyak daripada apa yang terlihat. Apakah itu cukup untuk menjadi alasan untuk tetap bangkit 8 kali dari 7 kali kejatuhan? Coba lihat anakmu yang lagi lucu-lucunya, yang di tiap doanya selalu menyebut namamu. Atau pandangi suami atau istrimu, orang yang akan kamu bahagiakan. Apa yang terjadi bila kamu memilih untuk menyerah? Kamu mau lihat orang-orang yang sudah meremehkan kamu tertawa dan berkata, udah saya bilang, kamu gak akan sanggup. Dikasih tahu ngeyel sih. Atau kamu mau dengar mereka berkata, selamat kawan, tidak nyangka kamu berhasil. Kawan, jangan pernah lupa bagaimana begitu semangatnya kamu saat memulai dulu. Jangan pernah lupa bahwa impian yang kamu kejar itu bukan hanya untuk kamu, tapi untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tidak ada yang mudah. Jangan berpikir untuk melakukan jalan pintas, karena tidak akan pernah ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jalan pintas hanya akan menjebak kamu untuk menjadi orang kalah. Hidup ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ada perjuangan yang harus kamu menangkan. Itulah hidup. Jika sesuatu itu bisa menantangmu, bisa mengujimu, dan bisa membuatmu terjatuh, percayalah, itu yang akan membuatmu menjadi apa yang kamu inginkan. Kalau kita menjalaninya secara biasa, maka kita pasti akan jadi biasa. Kalau kita menjalaninya secara luar biasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang luar biasa juga. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa didapat dengan proses yang biasa-biasa saja. Kegagalan tidak akan menjadi kegagalan bila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tantang dirimu, lakukan hal yang harus kamu lakukan. Lakukan dari saat ini dan jangan pernah menunda. Orang yang suka terhadap tantangan adalah orang yang terus memberi ruang kepada impiannya untuk menjadi nyata. Kalau kamu terus berjuang, yakinkan satu hal, bahwa tidak ada yang sia-sia. Batu yang hancur di pukulan ke-100 bukan hancur karena pukulan yang terakhir. Batu itu hancur akibat pukulan pertama sampai pukulan terakhir. Nikmati prosesnya. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia kawan. Semua akan jadi sia-sia bila kamu tidak meneruskannya. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah meluruskannya hari ini dan perbaiki ujungnya. Semua manusia diciptakan dengan takdir masing-masing. Tidak ada manusia yang dirancang untuk gagal. Teruskan perjuanganmu. Kamu hampir sampai puncak. Tuhan melihat apa yang kamu perjuangkan. Tuhan hanya mau kamu jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Berjuanglah. Sukses hanya masalah waktu. Ketika Tuhan menganggap tiba masamu, maka insya Allah sukses akan ada dalam genggamanmu. Terima kasih.